Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara. Selamat datang Pak di gereja kami. Selamat melayani dan selamat beribadah buat para jemaat yang hadir pagi ini. Shalom, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan masuk hadirat Tuhan. Kita akan angkat pujian Yesus kemuliaan-Mu. Pulihkan hatiku, Yesus kemuliaan-Mu berkati hidupku. Pujian syukur bagimu, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku, Yesus kemuliaan-Mu pulihkan hatiku, Yesus kemuliaan berkati hidupku. Mari kita nyanyikan segala pujian.
syukur hanya bagi Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau memuji, menyembah Tuhan. Kami mau meninggikan nama Tuhan, karena Engkau Allah yang layak disembah, layak ditinggikan, layak dipuji. Terima kasih Tuhan, kami percaya kehadiran-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami mau Tuhan memimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Tuhan Yesus bertahta di atas pujian kami. Tuhan Yesus bertahta di atas penyembahan kami. Terlebih lagi Tuhan Yesus bertahta di atas firman yang akan disampaikan nanti. Tuhan urapi setiap kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya apa yang kami nyanyikan, apa yang kami pujikan, apa yang kami sembah itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat jemaat yang masih dalam perjalanan, biar Tuhan menyampaikan, menibahkan di tempat ini dengan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu siap memuji Tuhan? Amin. Kita akan katakan terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan, satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan, satu hati kami nyatakan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Amin. Puji Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan, satu hati kami nyatakan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Walaupun dunia memprediksi tahun 2023 gelap, banyak kekhawatiran, tapi percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tidak ada Allah yang seperti Dia, Allah yang setia. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan angkat pujian tiada yang seperti Engkau. Katakan, aku percaya Tuhan akan memberkati dan terus memulihkan hidup kita.
siapkan hati Bapak Ibu Saudara. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tidak ada yang seperti Engkau mengasihi hidup kami. Tidak ada yang seperti Engkau begitu setia di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang
Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun pernyataan iman kami kepada Tuhan. Di sepanjang umur hidup kami mau percaya kalau Tuhan adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang rela mati di kayu salib menebus hidup kami. Terima kasih buat karya keselamatan-Mu bagi kami semua. Terima kasih Engkau rela mati buat menghapus segala salah dan dosa kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk itu semua. Tuhan, biarlah setiap pujian yang kami naikkan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan, firman-Mu yang suci, firman-Mu yang kudus, firman-Mu yang mulia. Biarlah Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu juga Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami, boleh kami ingat, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu menuntun hidup kami ke jalan yang benar. Karena kami adalah domba-domba-Mu dan Kau adalah gembala kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami siap mendengar firman Tuhan. Kami mau sambut firman-Mu dengan sukacita dan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Salam. Salam sehat Bapak Ibu semua ya. Puji Tuhan, kita bersyukur kita masih bisa ibadah online, diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan dan meninggikan Tuhan. Bahkan kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Mari kita membuka kebenaran firman Tuhan dari Amsal ya. Amsal pasal yang ke-23. Amsal pasal yang ke-23. Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-18 ya. Ini firman Tuhan yang kita baca, yaitu firman Tuhan dari Amsal pasal yang ke-23 ayat 18, dan saya bandingkan juga dengan 24 ayat yang ke-14. Saya bacakan untuk Bapak Ibu semuanya. Demikian firman Tuhan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ayat yang kedua, pasal 24 ayat yang ke-14 dikatakan, ketahuilah demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatkannya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, saya buatkan PowerPoint-nya, ya, terus ya. Nah ini Bapak Ibu, kalau kita melihat ya, membaca situasi kondisi saat ini, baik di media elektronik maupun media sosial, banyak orang berpendapat tahun 2023 adalah tahun masa yang gelap atau kiamat ya Bapak Ibu. Semuanya mengatakan seperti itu. Pendapat ini disampaikan oleh para ahli ekonomi ya. Pendapat ini juga dilatar belakangi oleh 3 hal. Pertama, karena masa pandemi ya, masa pandemi di mana ekonomi selama hampir 3 tahun itu perputaran uang itu tidak lancar atau bisnis banyak yang terhenti. Yang kedua Bapak Ibu, di situ dikatakan adanya perang Rusia Ukraina yang sampai sekarang ini belum berakhir, sehingga apa? Pasokan gandum, pasokan pupuk tidak lancar ke negara-negara pengekspor gandum. Kalau Bapak Ibu yang suka dengan makan mie, kalau harganya naik sedikit, ya ini penyebabnya Bapak Ibu ya. Jadi jangan kaget. Yang ketiga terus ya, yang ketiga ya.
Nah, yang ketiga, inflasi yang tinggi menyebabkan negara-negara Eropa mengalami kolaps yang disebabkan oleh pasokan gas dari Rusia menurun disebabkan karena ada embargo dari negara NATO. Ya. Nah, bagaimana umat Tuhan menyikapi keadaan dunia kondisi yang tidak menentu ini? Ya, dengan kondisi seperti ini, apakah umat Tuhan yakin dengan prediksi ke depan bahwa dunia akan gelap, dunia akan kiamat? Bahkan kemarin Jepang yang selama ini tidak inflasinya di bawah 2, Jepang kemarin itu inflasi bisa meningkat sampai 3. Jadi sangat tinggi. Jepang pun diperkirakan tahun depan akan menjadi negara yang kolaps karena inflasi yang sangat tinggi. Nah, sebagai umat Tuhan, saya renung-renungkan ya ketika Ibu Lina telepon, Mas tolong sampaikan firman Tuhan. Saya merenungkan Tuhan, apa saya sampaikan firman Tuhan. Ketika saya merenungkan dari Amsal pasal 23, saya renungkan kitab Amsal itu ya. Terus menerus saya ketemu, kok ada ayat ini, masa depan sungguh ada. Dalam terjemahan lain, ada Alkitab mengatakan begini, terjemahan lain mengatakan, masa depan sungguh terjamin. Ya. Masa depan sungguh terjamin, dan harapan tidak akan hilang. Itu dikatakan Alkitab terjemahan lain. Nah, kalau kita sebagai umat Tuhan menyikapi keadaan tahun depan, apakah kita percaya? Rasul Paulus juga mengatakan di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 6, dari gelap akan terbit terang. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar kata buku habis gelap terbit terang, itu bukan karya Kartini, tapi karya firman Tuhan. Ya, dari gelap akan terbit terang. Bapak Ibu pernah membaca ada ungkapan jauh di mata, dekat di hati. Itu yang nulis Rasul Paulus di dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-17. Kita seringkali mendengar ungkapan-ungkapan itu dari dunia. Bukan. Ungkapan itu berasal dari firman Tuhan. Karena itu ketika firman Tuhan mengatakan masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Masa depan terjamin di dalam Tuhan. Bagaimana orang Kristen menyikapi? Terus Bapak Ibu lanjut. Ya, ini Amsal ini mendorong orang percaya untuk tidak iri hati kepada orang yang berdosa meskipun mereka hidup dalam kemiskinan. Harus puas dengan yang dimiliki. Kalau hidup kita memperkenankan Tuhan dengan iman kita, kita akan menerima pahala yang akan kita buat, yaitu kita membuat kaya dalam kehidupan. Setiap orang selalu pasti berharap masa depan lebih baik dari masa sebelumnya. Masa depan adalah waktu yang akan datang. Masa depan ditentukan bukan oleh hari kemarin. Ya, lanjut. Ya, tetapi ditentukan oleh waktu sekarang. Apa yang kita kerjakan sekarang ini? Kita punya apa? Kita punya potensi apa? Berhasil atau tidak kehidupan seseorang ditentukan dalam proses kehidupan yang kita jalani. Apakah itu usaha kita? Apakah itu bisnis kita, apakah itu pekerjaan kita, apakah itu pendidikan kita, atau pelayanan kita, kita optimis atau pesimis. Tuhan Yesus mengajarkan dalam Lukas 12 ayat 56 supaya apa? Kita diajar untuk membaca tanda-tanda zaman. Ya, membaca tanda-tanda zaman. Kalau kira-kira ke depan sepertinya apa? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita buat? Ya, saya lihat ada 3 hal dalam hidup ini yang tidak bisa kembali. Waktu, ya, kenangan, memori, nostalgia, kesempatan atau peluang. Ya, jadi ada waktu, ada kenangan, ada kesempatan. Sedangkan yang harus ada dalam hidup ini apa? Menjalani hidup ini sebagai orang percaya harus ada gairah. Ada semangat, ada harapan, ada ketulusan atau keikhlasan. Saya yakin walaupun ke depan orang mengatakan dunia gelap, dunia kiamat. Ketika hidup kita ini ada gairah, ada semangat, ada harapan, ada ketulusan. Saya yakin percaya kita akan menghadapi. Bahkan kalau kita membaca prediksi Indonesia tidak akan mengalami resesi. Kenapa tidak akan mengalami resesi? Karena ada tangan Tuhan yang bekerja untuk negara ini. Ya. Sedangkan Bapak Ibu Saudara, kenapa negara-negara Eropa mengalami kondisi inflasi yang tinggi, mengalami kekeringan, mengalami banjir? Mereka sudah meninggalkan Tuhan. Mereka tidak percaya lagi kepada Tuhan, bahkan banyak yang ateis tidak percaya Tuhan. Saya punya teman, anaknya kuliah di Jerman. Berharap bapaknya akan kembali ke Indonesia untuk meneruskan usaha.
Harapan bapaknya, nah kalau kamu sudah selesai, kamu pulang ke Indonesia dan kamu melanjutkan usaha bapak ya. Doa bapaknya seperti itu. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Anak ini kecantol sama cewek Swedia. Ketika kecantol sama cewek Swedia, yang ditakutkan bapaknya itu bukan masalah persoalan dia kembali atau tidak. Yang ditakutkan itu karena di sana banyak orang yang tidak percaya Tuhan. Dan akhirnya ternyata benar. Cewek Swedia ini tidak percaya kepada Tuhan alias ateis. Itu yang menjadi pergumulan bapaknya dan akhirnya apa? Ya tidak kembali. Akhirnya apa? Kebawalah imannya sama istrinya itu. Itu udah salah satu contoh. Berdoa, berjuang, harap-harap, nah kamu kembali. Ternyata di negara-negara Eropa seperti itu. Jadi Bapak Ibu jangan kaget ya. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu kondisi. Lanjut ya. Ada 5 hal untuk meraih masa depan. Ya, yang pertama saya katakan tidak mudah menyerah. Kita lihat Amsal 24 ayatnya yang ke-16. Ya. Ayat Amsal pasal 24 ayat 16 apa? Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencananya. Bapak Ibu, nah kita menghadapi masa depan yang seperti apa? Kalau kita mau menghadapi masa depan yang penuh dengan optimis, masa depan yang penuh dengan keberhasilan, masa depan yang penuh dengan terjamin oleh Tuhan, itu adalah tidak mudah menyerah. Ini dikatakan orang benar jatuh 7 kali, tapi dia bangun lagi. Ya. Orang yang tidak mudah menyerah itu orang yang memiliki masa depan. Jatuh sekali, oh strategi saya salah. Oh metode saya salah, saya perbaiki. Cara saya keliru, saya ubah. Jadi tidak pernah menyerah. Sekalipun dia jatuh akan bangkit, dikatakan 7 kali loh, bukan 1 kali. Ini orang benar. Udah jatuh lagi. Tapi dia bangun, ia bangkit kembali, ia tidak mau menyerah. Ya. Mazmur 12 ayat 7 dikatakan seperti kayak perak 7 kali dimurnikan. Terus menerus. Ya. Bagi orang jahat tidak akan pernah ada masa depan. Itu dalam Amsal pasal 24 ayat yang ke-20. Karena tidak ada masa depan bagi penjahat, pelita orang fasik akan padam. Ya. Masa depan adalah bagi orang yang berpikir optimis. Optimis berarti apa? Dikatakan pasal 24 tadi, ada hikmat Tuhan. Kalau jatuh sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai 5 kali, 6 kali, 7 kali. Karena apa? Ada hikmat Tuhan. Bapak Ibu dan saya jatuh. Aduh, saya jatuh ya. Aduh, saya rugi hari ini. Tapi Tuhan akan memberikan ide. Tuhan akan memberikan pencerahan. Tuhan akan memberikan otoritas. Tuhan akan memberikan wewenang untuk mengubah. Asal apa? Hidup bergantung dengan Tuhan. Kalau tidak bergantung dengan Tuhan, itu bisa mana mungkin bisa terjadi. Ya. Kalau Ibrani mengatakan ada harapan. Ya. Ibrani pasal 6 ayat 18 sampai 20 ada harapan. Orang yang tidak menyerah selalu ada harapan dalam hidupnya. Orang yang tidak pernah menyerah selalu ada harapan dalam hidupnya. Contoh Bapak Ibu, ini saya katakan. Yang pertama, orang yang berani mengampuni kesalahan orang lain, contohnya adalah Yusuf. Yusuf itu Bapak Ibu, lanjut adalah ya. Lanjut nih, proses perjalanan Yusuf itu saya katakan dinamika kehidupan Yusuf. Dibenci oleh saudara-saudaranya. Dimasukkan ke dalam sumur. Setelah dimasukkan ke dalam sumur, dijual. Setelah dijual jadi asisten rumah tangga. Difitnah, masuk penjara. 13 tahun berjuang. Tanpa keluarga, tanpa siapapun, tanpa bekal, tanpa beasiswa, tanpa bekal apapun. Hanya apa? Bersama Tuhan. Secara manusia, Yusuf bisa balas dendam. Bisa. Bahkan
suami Potifar yang menjebloskan ke dalam penjara ketika Yusuf menjadi penguasa, apakah dia masih ada di situ? Ada, tapi apakah Yusuf mau dendam? Tidak pernah ditulis dalam Alkitab. Ya, jadi Yusuf tidak dendam karena dia apa? Dia menangkap visi Tuhan. Dia menangkap pencerahan Tuhan. Dia menangkap ide Tuhan. Sehingga apa? Untuk memelihara satu bangsa yang besar. Untuk mencapai masa depan, kehidupan harus ditempa. Kehidupan harus diproses. Yusuf tetap tegar walau di masa yang sukar. Yusuf tetap eksis walau di masa yang krisis. Yusuf tetap melejit menjadi orang nomor 2 di Mesir walau dia terjepit. Ya, tidak mudah menyerah Bapak Ibu. Hidup harus kita jalani. Hidup adalah dinamika. Yang berikutnya, yang kedua, orang yang bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Orang yang tidak menyerah itu orang yang bisa berdamai dengan dirinya. Orang yang bisa berdamai dengan dirinya sendiri adalah orang yang bisa menerima diri secara utuh. Apa adanya. Sebelum bisa berdamai dengan diri sendiri, akan sulit untuk berdamai dengan orang lain. Sangat sulit Bapak Ibu. Apapun yang Bapak Ibu kerjakan, apapun yang akan dilakukan itu sangat sulit. Banyak orang merasa sakit hati, banyak orang memiliki akar pahit, banyak orang kecewa, banyak orang sakit hati. Kenapa? Persoalannya tidak mau bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Seorang peneliti mengatakan bahwa penyakit apapun yang ada di dunia ini hanya bisa dikalahkan dengan kasih karunia, bukan dengan dokter. Hanya bisa dikalahkan dengan kasih karunia. Dan orang yang punya kasih karunia, orang yang bisa menerima dengan dirinya sendiri. Orang yang bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Ada orang yang salah, ampuni. Ada orang yang keliru, ampuni. Ada orang yang menyakiti. Tidak mudah memang Bapak Ibu. Ya, tidak mudah. Yang ketiga saya katakan orang yang tidak pernah menyerah, Abraham. Abraham bersabar selama 25 tahun menanti janji Tuhan. Karena kesabarannya Abraham dijadikan bapak orang percaya 3 agama. Islam, Kristen, dan Yahudi. Hebat kan? Mana ada di dunia ini yang menjadi bapak orang percaya 3 agama besar. Dia sabar. Dan dia dapatkan Ishak lahir itu ketika usia berapa? 100 tahun. Dipelihara oleh Allah karena kekuatan janji Allah. Ini orang yang tidak pernah menyerah ya. Ada Yusuf, ada orang yang orang yang berdamai dengan dirinya sendiri. Ada orang yang sabar. Lanjut. Nah, yang kedua. Orang yang bisa menatap masa depan, orang yang bisa melihat ke depan adalah saya katakan orang yang berserah kepada Tuhan. Di dalam Alkitab kita baca, kita sering nyanyi doa Yabes kan? Kiranya Yabes ini anak sial. Dalam bahasa Tionghoa disebut anak ciong ya, atau pocenli, tidak menguntungkan katanya. Tapi dia anak yang tidak tahu diri karena dia dilahirkan dengan kesakitan. Yabes sabar, Yabes insaf. Dia sadar betul bahwa anak yang dilahirkan dalam kesialan itu tidak selamanya sial, tidak selamanya ciong, tetapi apa? Sebagai batu loncatan untuk apa? Yabes diberkati Tuhan secara luar biasa karena apa? Doanya. Ya, Yabes diberkati Tuhan, daerahnya diperluas karena apa? Doanya. Dia sadar betul. Tidak selamanya orang yang dilahirkan saya miskin. Saya dari keluarga tidak punya, saya dari keluarga tidak mampu. Tapi kita bisa lihat contohnya Yabes. Pertanyaan untuk kita renungkan. Kalau saya sekarang kaya 20 tahun yang akan datang apakah saya akan tetap kaya? Kalau saya sekarang miskin, apakah 20 tahun yang akan datang saya akan tetap miskin? Satu lagi contoh Daud ya. Daud memiliki nasib yang kurang beruntung hidupnya. Ayahnya sudah tua renta, mamanya juga sudah wafat, sebagai anak bungsu harus menjaga domba. Tetapi apa?
Daud tidak meratapi, kenapa saya harus lahir seperti ini ya? Daud tidak menyesali, saya tidak lahir seperti ini. Tapi Daud di situ apa? Ia mengembangkan, ia mengasah potensinya sampai bisa main kecapi, bisa menghibur Raja Saul. Dan akhirnya apa? Yang ada dalam dirinya, dia mengembangkan, mengasah potensi yang ada dalam dirinya. Sehingga apa? Menjadi orang hebat. Punya masa depan yang cerah. Semua orang tahu siapa sih Daud. Tapi dia bisa menjadi raja selama 40 tahun. Ada dalam dirinya potensi. Ada dalam dirinya kemampuan. Ada dalam dirinya hikmat. Ada dalam dirinya visi Tuhan ke depan. Tiap orang itu bisa memanfaatkan potensi yang ada dalam dirinya untuk bertumbuh dan membuat dirinya berguna. Setiap orang Bapak Ibu punya kemampuan. Jadi kalau saya bodoh. Namanya pisau. Lama-lama kalau diasah juga tajam. Kita itu punya apa sih? Semua orang diberi kemampuan, semua orang diberi kapasitas, semua orang diberikan potensi oleh Tuhan. Jangan mengatakan saya tidak bisa, saya tidak mampu. Semua bisa. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lahir dari seorang pedagang, saya yakin pasti bisa berdagang. Pak, saya tidak bisa mengembangkan, ya belum saja. Ya, belum saja. Jadi orang yang punya masa depan yang terjamin kalau orang itu tidak menyerah dengan keadaan. Daud, Yakbes tidak pernah menyerah dengan keadaan. Kita lihat contoh-contoh dalam Alkitab memberi contoh kepada kita semua. Supaya kita bagaimana bisa belajar menata diri. Jangan meratapi, tapi menata diri. Lanjut. Yang ketiga. Orang yang punya masa depan yang penuh harapan itu orang yang beriman. Ya, Amsal pasal 3 ayat yang kelima apa? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati dan jangan bersandar kepada pengertian. Artinya apa? Fokus. Pusatkan pikiran, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Nah, kalau orang enggak percaya dengan Tuhan dengan segenap hati, mental sudah dirasuki oleh filsafat, mentalnya sudah dirasuki oleh ajaran-ajaran dunia, mentalnya sudah dirasuki oleh pikiran-pikiran dunia. Bagaimana bisa fokus pada Tuhan? Saya percaya, ya, kalau orang beriman kepada Tuhan, imannya fokus pada Tuhan. Ini apa sih itu iman? Iman selalu diartikan dengan percaya ya, selalu diartikan dengan itu tidak salah, namun kurang tepat. Kalau hanya iman dipahami sebagai sikap untuk percaya kepada Allah adanya. Menurut Alkitab, ya, iman itu lebih dari sekedar kepercayaan yang dimiliki oleh orang Kristen kepada Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam Alkitab, iman disebutkan dalam bahasa Ibrani pakai kata imun. Ya, dalam Habakuk pasal 2 ayat yang keempat, namanya imun, yang artinya kesetiaan. Sedangkan dalam bahasa Yunaninya kata iman itu berarti pistio, yang berarti mempercayai atau menerima sebagai hal yang benar tanpa adanya keraguan sedikit pun kepada Allah. Itu iman. Jadi jangan kita iman percaya. Percaya saja. Tapi ada kesetiaan enggak? Ada ketaatan tidak? Saya beriman, tapi saya tanpa ketaatan. Saya beriman, tapi saya tanpa mempercayai Tuhan. Lalu kepercayaan saya seperti apa? Apakah kepercayaan hanya yang sifatnya umum saja? Nah, kalau kita belajar di sini, orang yang mengandalkan Tuhan, kata Yeremia, akan diberkati Tuhan. Nah, ini pengertian iman. Iman berarti apa? Berpegang teguh pada apa yang diyakini. Atau ketetapan hati untuk meyakini sesuatu, apa yang diyakininya itu dapat diandalkan atau dapat dipercaya dalam hal ini pribadi Allah itu sendiri. Itu iman. Ya.
Iman yang benar selalu menunjukkan adanya apa? Hubungan manusia dengan Allah yang didasarkan pada sikap dan tindakan manusia mempercayai Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan meyakini. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan mengandalkan. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan menaruh harapan, berpegang teguh kepada apapun yang Allah firmankan dalam Alkitab untuk dilakukan. Ya, itu iman. Nah, orang yang percaya kepada Allah dalam Tuhan Yesus Kristus adalah orang yang meyakini bahwa Tuhan Yesus Kristus sumber kehidupan dan menjadi landasan dalam hidupnya. Kalau Bapak Ibu beriman kepada Tuhan, ini pengertian iman yang benar di dalam Tuhan Yesus. Apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus? Kalau Tuhan Yesus burung-burung saja di udara dipelihara, apakah kita nggak dipelihara? Iman di sini bukan sekedar iman yang pasif, tapi iman yang aktif. Ya, iman yang aktif. Lanjut Bapak Ibu. Ya. Nah, iman yang sejati itu mencakup apa? Pertama, iman itu adalah anugerah. Artinya iman diberikan kepada Tuhan dalam hati setiap orang percaya. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya punya iman itu karena Tuhan yang menganugerahkan, Tuhan yang memberi, bukan karena kehebatan saya, bukan karena kepintaran saya, bukan karena kekayaan saya, bukan karena kepandaian saya, bukan, tapi iman yang sesungguhnya itu adalah diberikan oleh orang percaya, oleh Tuhan kepada setiap orang percaya. Ya, Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Sebab karena iman kamu diselamatkan. Yang kedua Bapak Ibu, ya. Yang kedua, iman itu bersifat dinamis. Maksudnya iman itu aktif, bukan pasif. Ya. Iman itu dinamis. Iman itu aktif, bukan pasif. Ya sudah, saya memang sudah begini, ya saya jadinya begini. Itu namanya orang yang pasrah. Ya, pasrah. Ya. Nah, menarik Bapak Ibu, Amos pasal 5, ya, Amos pasal 5 ayat 4 dan ayat 6. Dikatakan apa? Cari Tuhan, maka kamu akan hidup. Jangan cari Betel, jangan cari Gilgal, jangan cari tempat penyembahan berhala, tapi Amos mengatakan, cari Tuhan, maka kamu akan hidup. Ya. Jadi kalau orang yang punya iman sejati, iman yang sungguh-sungguh, orang yang punya masa depan, cari Tuhan. Cari Tuhan. Ya. Yang ketiga Bapak Ibu, iman itu tidak pernah berhenti. Artinya iman itu akan terus bertumbuh dan diuji keteguhannya selama manusia hidup. Ada ujian, pertama kecil, lulus. Ujian kedua, lolos. Ujian ketiga, lulus dan lolos. Bukan hanya sekedar lulus. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, iman itu akan terus menerus kita uji sampai kapan. Dan yang keempat Bapak Ibu, kalau kita lihat iman itu tidak pernah putus. Kenapa saya katakan iman itu tidak pernah putus? Rasul Paulus ketemu dengan Timotius di dalam Kisah Para Rasul. Dan ketika ketemu dengan Timotius, ternyata Eunike dan Lois, ya, mamanya dan neneknya Lois, sudah percaya kepada Tuhan. Dan Timotius akhirnya menjadi hamba Tuhan. Dan ketika Timotius menjadi hamba Tuhan, dia melayani di jemaat Efesus. Turun-temurun iman itu tidak pernah putus. Kalau Bapak Ibu dan saya punya anak, Bapak Ibu dan saya punya cucu, Bapak Ibu dan saya punya menantu, teruskan iman itu, lanjutkan iman itu sampai Tuhan Yesus datang. Jangan berhenti. Ya, terus menerus Bapak Ibu. Pak susah Pak, susah memang. Tidak mudah, tidak mudah. Ya, saya saya 1 bulan yang lalu saya khotbah di GBIS Purwokerto. Saya waktunya berapa? Pak, waktunya 1,5 jam. Saya biasa khotbah cuma 40 menit, disuruh khotbah 1,5 jam. Iya Pak, karena apa? Jemaat di sini cuma seminggu sekali dengar firman Tuhan, jadi waktunya harus lama. Kalau cuma sebentar buat apa katanya? Kata Pak Gembalanya, ya sudah nurut saja ya. Terus ya.
Nah, orang yang punya masa depan adalah orang yang bekerja, berusaha atau melayani. Orang yang punya masa depan itu orang yang bekerja, orang yang berusaha, orang yang melayani. Penulis kitab Amsal menasihati agar orang yang tidak mau bekerja disuruh apa katanya? Belajar kepada semut. Jelas itu Amsal 6. Disebutkan lagi Amsal 24. Sebutkan lagi Amsal 26. 3 kali loh Bapak Ibu. Orang yang malas, orang yang tidak mau bekerja, suruh belajar kepada semut. Betapa semut itu rajin walaupun tidak ada pemimpinnya. Dia tidak malas-malas. Rasul Paulus menyebut kalau jemaat, rupanya jemaat di Tesalonika juga ada. Jadi kalau jemaat di Tesalonika nggak mau kerja, sudah percaya pada Tuhan Yesus, katanya jangan makan. Jangan makan. Saya katakan apapun jenis pekerjaan atau pelayanan, orang Kristen harus bekerja melayani. Yang penting halal dan memuliakan Tuhan. Ya, yang penting halal dan memuliakan Tuhan. Setiap orang punya ciri yang berbeda. Ada 3 faktor katanya. Ada faktor pembawaan atau keturunan, seringkali disebut gen. Itu kepribadian yang terbentuk sejak dari kandungan. Yang kedua lingkungan, terbentuk oleh pengaruh keluarga, pergaulan, bacaan sekolah, dan lain-lain. Lingkungan bisa membentuk sifat kepribadian. Yang ketiga Pak, diri sendiri. Yaitu cara kita menanggapi diri, cara kita menanggapi kedua tersebut, pembawaan atau lingkungan. Saya katakan setiap orang yang memiliki itu kebutuhan dorongan untuk mencapai keadaan lebih baik. Jadi setiap orang saya katakan ada potensi, ada kapasitas, ada kemampuan yang Tuhan berikan supaya orang mengembangkan diri. Ada orang yang memang lemah, ada orang yang memang kuat, tergantung daripada orangnya. Jadi kalau saya, Pak, lingkungan saya pemabuk semua, makanya saya juga ikut mabuk. Pak, lingkungan saya narkoba semua, jadi saya ikut pakai narkoba, Pak. Pak, lingkungan saya itu lingkungan brengsek semua, jadi saya mungkin. Bagaimana kita bisa mengatakan ketika dalam situasi kondisi seperti itu tergantung dari kita. Tergantung dari kita. Kita punya kemampuan untuk menolak. Kita punya potensi untuk berkata tidak. Bukan kita ikut larut dalam mereka. Jadi kalau orang juga mau bekerja, mau tidak, tergantung potensi kita mengembangkan atau tidak. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diberikan satu talenta, kita diberikan satu anugerah, apapun bentuk anugerah, apapun bentuk potensi, apapun bentuk kapasitas yang ada di dalam dirimu, supaya apa? Kembangkan. Bukan orang Inggris bilang cicing wae, orang Inggris. Orang sudah bilang cicing wae, bukan diam saja, bukan. Kita ini punya sesuatu. Jadi kita mau hidup berhasil atau tidak, kembangkan yang Tuhan berikan. Jangan kita diam saja. Ya. Lanjut Pak. Nah yang terakhir ini. Ya. Yang terakhir. Orang yang punya masa depan itu adalah orang yang memiliki ketulusan atau keikhlasan. Orang punya orang jujur dipimpin oleh ketulusan hatinya. Tetapi pengkhianat akan dirusak oleh kecurangannya. Itu dikatakan di Amsal. Ya. Orang yang tulus dan jujur ada masa depan, kata pemazmur. Orang itu jika melakukan pekerjaan, pelayanan, usaha, bisnis, berdagang, membantu orang dan sebagainya, lakukanlah dengan tulus dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kata Rasul Paulus. Ya. Tidak usah pikir upah. Karena apa Tuhan katakan? Upahmu ada pada Tuhan, kata Yesaya. Saya melakukan ini. Tapi Tuhan katakan, upahnya pada Tuhan. Ketulusan zaman sekarang merupakan barang yang sangat langka. Jika hari ini kita masih bisa menemukan orang-orang yang tulus, itu semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu sebagai orang percaya, kita punya masa depan yang terjamin dalam Tuhan Yesus. Mari kita lakukan. Kita suarakan, kita perdengarkan, ya, ketulusan. Tuhan Yesus juga menyinggung soal ketulusan dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-16 apa?
tulus itu artinya tidak bercampur, ya, tidak bercampur dari pikiran yang jahat, bersih, tidak berbahaya, tidak menyerang atau melukai orang lain, tetapi menjaga kebersihan dan menjaga kelemah lembutan. Itulah namanya sebuah ketulusan, Bapak Ibu. Ya, yang terakhir. Nah, dengan 5 sikap: tidak mudah menyerah, berserah kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan Yesus, bekerja melayani dengan tulus dan penuh keikhlasan, kita menghadapi masa depan yang cerah, bukan masa depan yang gelap. Karena kita orang yang memiliki Tuhan Allah yang hidup sebagai sumber hidup, sehingga tidak ada sehingga ada kekuatan, ada semangat, ada gairah, ada hasrat untuk menatap masa depan yang penuh harapan dan penutup. Cari Tuhan, maka kamu akan hidup, karena Tuhan sumber kehidupan dan pengharapan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Kami sungguh bersyukur kalau hari ini karena kemurahan Tuhan kami bisa beribadah. Kami sudah memuji dan mengagungkan Tuhan. Biarlah semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hatinya Tuhan. Firman Tuhan memberikan kekuatan juga kepada kami semua, mengingatkan kami situasi apapun yang terjadi di dalam dunia ini, kami tidak akan pernah takut dan gentar, karena kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami. Engkaulah sumber pengharapan di dalam kehidupan kami. Ajarkan kami sungguh beriman, mempercayai kehidupan ini kepada Tuhan, dan mencari Engkau di dalam sepanjang perjalanan hidup kami. Biarlah setiap benih-benih firman Tuhan yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu boleh bertumbuh, berbuah di dalam hidup kami, menjadikan kami pribadi yang kuat di dalam kekuatannya Tuhan. Bapa memberkati Bapak Pendeta Slamet Riyadi MTH yang sudah melayani pekerjaan Tuhan, kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan keluarga, dalam pelayanan di mana-mana tempat, sebagai dosen dan dekan di S1 di Teranus. Tuhan juga yang memberkatinya. Terima kasih Tuhan juga buat semua saudara-saudara kami yang melayani. Pakai pelayanan mereka semua semakin berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami melihat banyak saudara-saudara seiman kami yang tidak hadir. Kami tidak tahu bagaimana keberadaan mereka, tetapi kalau ada di antara mereka yang tidak hadir dan yang sedang ibadah online di rumah, di dalam nama Tuhan Yesus, kalau mereka ada dalam keadaan sakit, Tuhan jamah memberikan kesembuhan. Dalam masalah pergumulan, Tuhan yang membukakan jalan. Yang berkekurangan, Tuhan juga yang akan memberkatinya. Kami berdoa Tuhan buat pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, dalam usaha, dalam pekerjaan, Tuhan memberkati dengan berkat yang berlimpah. Anak cucu kami di dalam sekolah, dalam pendidikan mereka, berikan hikmat supaya mereka juga boleh berhasil, nama Tuhan dipermuliakan. Kami serahkan Tuhan setiap kami, semuanya kami percaya yang sudah hadir saat ini maupun yang ada di rumah, Tuhan sudah memberkati kami semua. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, pemerintah kami di pusat maupun daerah, biarkan Tuhan bangsa dan negara kami juga selalu dipelihara oleh Tuhan, diberikan hikmat kepada para pemimpin negara kami, Tuhan, dengan hikmat yang daripada Tuhan dan juga rasa takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami kepada Tuhan. Sebentar kami mau pulang, sertai perjalanan kami yang jauh maupun dekat, lindungi kami. Sampaikan kami dengan selamat di rumah kami masing-masing. Segala puji, segala hormat dan syukur kami naikkan kepada Tuhan yang mengasihi hidup kami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, kasih karunia dan rahmat daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, dan persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai hidup kita semua mulai saat hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan memberkati. Kita nyanyikan satu pujian, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita berdiri bersama-sama.